Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu kembali dan mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa kami rindu kuasa-Mu melawat kami dan firman yang sebentar kami akan renungkan biarlah memberkati kami dan menuntun kami ke jalan-jalan yang Kau kehendaki. Kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Lukas 8 ayat 49 sampai 50 berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Saudara, kata jangan takut muncul sangat banyak di dalam Alkitab. Kurang lebih jumlahnya sekitar 365 kali. Itu berarti jumlah yang sama dengan hari dalam satu tahun. Nah, kata jangan takut yang dimaksud di sini menyangkut di dalamnya jangan khawatir, jangan gelisah, jangan galau, yang intinya ingin berbicara tentang jangan takut sebab ada Tuhan yang berkuasa. Nah, secara khusus di dalam firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, menceritakan tentang seorang kepala rumah ibadat Yahudi yang bernama Yairus datang tersungkur kepada Tuhan Yesus, memohon belas kasihannya agar menyembuhkan anak perempuan satu-satunya yang sedang sekarat dan hampir mati. Dan jika melihat latar belakangnya, dia seorang kepala rumah ibadat, ini tentu saja sesuatu yang sangat aneh. Mengingat posisi dia sebagai seorang ulama orang-orang Yahudi, tentu ini adalah sebuah hal yang aneh. Sebagaimana kita tahu bahwa para ulama Yahudi seringkali berseberangan dengan Tuhan Yesus, bahkan menentang berita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka tindakan Yairus ini sesuatu yang spesial tentunya. Dia sepertinya mengabaikan posisi yang sangat penting di dalam agama orang Yahudi. Semua itu ia lakukan karena besarnya kasihnya kepada anak perempuannya, sehingga ia mengabaikan semua hal berkaitan dengan dirinya termasuk posisinya dan rela datang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa ia harus datang kepada Tuhan Yesus? Bukankah ada begitu banyak tabib pada waktu itu? Tentu saja saudaraku bahwa Yairus sudah membawa anaknya ke beberapa tabib dan tidak berhasil. Dan dia sudah mendengar, bahkan mungkin beberapa kali melihat serta mendengar secara langsung pengajaran Tuhan Yesus dan mukjizat-mukjizat yang ia lakukan. Dan ia harus mengakui bahwa orang ini, yaitu Tuhan Yesus, adalah pribadi yang penuh kuasa dan pengajaran-pengajarannya tidak sama dengan ahli-ahli agama orang Yahudi, melainkan sebuah pengajaran yang penuh dengan kuasa. Itulah sebabnya dengan yakin ia datang kepada Yesus dan tersungkur memohon belas kasihannya. Namun sayangnya, saat ia masih bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, salah satu kerabatnya datang memberitahu bahwa anaknya itu telah mati. Mendengar kenyataan ini saudaraku, tentu saja hati Yairus sangat hancur. Melihat situasi yang demikian saudaraku, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ia kemudian berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Kata jangan takut itu saudaraku sepertinya adalah sesuatu yang begitu luar biasa bagi Yairus. Ini bukan soal kata-kata jangan takut itu, melainkan siapa yang berkata jangan takut itu, yaitu pribadi Yesus yang memang penuh kuasa. Karena Yesus yang berbicara, maka Yairus percaya sepenuhnya dan membawa Yesus ke rumahnya.
dan membawanya untuk bertemu dengan anaknya yang sudah mati dan kaku itu. Dan benar saja saudaraku, seperti apa yang dipercayai oleh Jairus, Tuhan Yesus kemudian menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Nah, dari kisah di atas saudaraku, saya menggarisbawahi kata jangan takut. Meski kata-kata itu telah diucapkan Yesus 2000 tahun yang lalu, namun kata-kata itu masih berlaku sampai hari ini. Terlebih di tengah-tengah situasi yang kita alami, di mana kita seringkali mengalami berbagai-bagai ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran. Sungguh kata jangan takut itu sangat menguatkan kita, saudaraku. Nah, sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh pergumulan, penuh konflik, penuh krisis ini, kita tentu tidak lepas dari apa yang namanya masalah, pergumulan, beban hidup, tekanan, dan lain sebagainya yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gentar dan takut. Setiap pribadi memiliki ketakutannya masing-masing. Ada beberapa di antara saudara mungkin takut dengan virus COVID yang hari-hari ini sedang merajalela. Beberapa mungkin takut karena masalah finansial, di mana usaha kita mengalami kemerosotan, di mana pekerjaan kita mengalami masalah dan lain sebagainya. Dan beberapa mungkin mengalami ketakutan tentang masa depan. Intinya, kita tidak pernah lepas dari apa yang namanya ketakutan demi ketakutan. Namun saat hal itu datang dan menyerang hidup kita, saudaraku, ingatlah kata-kata Yesus ini. Ia berkata, jangan takut, percaya saja, dan kamu akan selamat. Nah, kata selamat ini, saudaraku, memiliki makna yang sangat beragam. Bisa berarti lepas dari sakit penyakit. Bisa berarti juga terlepas dari belenggu dan ikatan-ikatan. Kata selamat juga memiliki pengertian terbebas dari hutang piutang, terlepas dari jerat orang-orang yang hendak bermaksud jahat pada diri kita. Selamat dari kecelakaan, pulih dari kebangkrutan, dan secara rohani dapat berarti terlepas dari segala belenggu dosa dan memiliki kehidupan yang kekal dan abadi. Tapi intinya kita diminta oleh Tuhan untuk tidak takut di dalam menghadapi masalah apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau Tuhan sudah memerintahkan saudaraku, saya percaya Tuhan bertanggung jawab terhadap firman-Nya. Dia yang akan membela kita, Dia yang akan menolong kita, dan bahkan melepaskan kita dari segala sesuatu dan membawa keselamatan di dalam hidup kita. Kiranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang tidak pernah takut dan percaya penuh kepada firman Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami tidak takut di dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah hidup ini. Kami tahu hidup tidak mudah, bahkan kami harus berjuang begitu rupa, tetapi satu hal yang kami yakini, Engkau beserta dengan kami. Dan kalau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa itu bersama dengan kami, maka kami pasti bisa melewati setiap tantangan dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hosana
Selamat